Om Swastiastu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah video ringkasan materi dari mata kuliah kurikulum PAUD. Yang pertama yaitu materi tentang aturan sebagai pendidik dan aturan yang diberikan oleh keluarga. Yang pertama itu adalah pendidik. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Pasal 40 Ayat 2, dinyatakan bahwa kewajiban pendidik adalah 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. 2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Berikutnya yaitu tugas dan tanggung jawab pendidik. Tugas pendidik yaitu menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan, dan pengalaman-pengalaman. Berikutnya, membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai cita-cita dan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Berikutnya, menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik sesuai Undang-Undang Pendidikan yang merupakan keputusan MPR nomor 2 tahun 1983. Berikutnya itu sebagai perantara dalam belajar. Yang berikutnya itu pendidik adalah sebagai pembimbing untuk membawa anak didik ke arah kedewasaan. Pendidik tidak maha kuasa, tidak dapat membentuk anak menurut kehendaknya. Berikutnya itu pendidik sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Sebagai penegak disiplin, pendidik menjadi contoh dalam segala hal. Tata tertib dapat berjalan bila pendidik dapat menjalani lebih dahulu. Yang berikutnya itu pendidik sebagai administrator dan manajer, pendidik sebagai perencana kurikulum, pekerjaan pendidik sebagai suatu profesi, pendidik sebagai pemimpin, dan pendidik sebagai sponsor dalam kegiatan anak-anak. Berikut yaitu tanggung jawab pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik serta bertanggung jawab untuk anak didik agar menjadi orang bersusila yang cakap, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa di masa yang akan datang. Tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada lembaga PAUD. Yang pertama yaitu lembaga PAUD ada pengawas atau penilik. Kualifikasi dan kompetensi pengawas PAUD jalur pendidikan formal didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang standar pengawasan sekolah atau madrasah beserta lampirannya. Yang kedua yaitu ada Kepala PAUD jalur pendidikan formal. Kualifikasi pada kompetensi Kepala TK atau RA didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah beserta lampirannya. Yang ketiga yaitu ada pengelola PAUD jalur pendidikan non-formal. Pengelola PAUD jalur pendidikan non-formal adalah penanggung jawab dalam satuan PAUD jalur pendidikan non-formal dengan kualifikasi. Yang pertama, minimal memiliki kualifikasi dan kompetensi guru pendamping. Yang kedua, berpengalaman sebagai pendidik PAUD minimal 2 tahun.
Yang terakhir yaitu lulus pelatihan atau magang atau kursus pengelolaan PAUD dari lembaga terakreditasi. Selain memiliki kompetensi guru pendamping, pengelola PAUD harus memenuhi kompetensi sebagai berikut. Yang pertama ada kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi profesional, yang ketiga kompetensi manajerial, dan yang terakhir kompetensi sosial. Selain pendidik dalam pendidikan PAUD, ada juga keluarga yang penting sebagai kemajuan dalam perkembangan anak saat belajar baik di sekolah, sehingga diperlukan beberapa hal yang patut diperhatikan untuk melakukan kerjasama dengan keluarga anak, seperti yang pertama, perlu mengetahui kontak keluarga. Yang kedua, memperkenalkan program pembelajaran yang akan dilakukan. Yang ketiga, berkomunikasi dengan keluarga, baik formal maupun non-formal. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan keluarga dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Baik, kita akan melangkah ke resumen atau ringkasan materi yang kedua, yaitu tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Tingkat pencapaian perkembangan menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan anak pada rentan usia tertentu. Perkembangan anak yang dicapai merupakan integrasi aspek pemahaman nilai-nilai agama dan moral, fisik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Perkembangan anak berlangsung secara berkesinambungan yang berarti bahwa tingkat perkembangan yang dicapai pada suatu tahap diharapkan meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pada tahap selanjutnya, tingkat pencapaian perkembangan disusun berdasarkan kelompok usia anak menurut Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009. Yang pertama yaitu usia 0 sampai kurang dari 1 tahun. Itu dilakukan dalam rentang 3 bulanan karena pada tahap usia ini perkembangan anak berlangsung sangat pesat. Dan yang kedua itu rentang usia 1 sampai kurang dari 2 tahun dalam rentang 6 bulan karena pada tahap usia ini perkembangan anak berlangsung tidak sepesat usia sebelumnya. Untuk kelompok usia selanjutnya, pengelompokan dilakukan dalam rentan waktu per tahun. Tahap usia kurang dari 3 bulan. Tingkat perkembangan pada usia kurang dari 3 bulan terdapat beberapa lingkup perkembangan, yaitu yang pertama, motorik kasar. Anak sudah mulai mengembangkan refleks menegakkan kepala, tengkurap, berguling ke kanan dan ke kiri. Yang kedua yaitu motorik halus. Anak sudah dapat memainkan jari tangan dan kaki serta memegang benda dengan 5 jari. Yang ketiga yaitu ada kognitif, mengenali apa yang diinginkan dan mampu menunjukkan reaksi atas rangsangan. Misalnya, setelah digendong atau diberi susu, anak berhenti menangis. Yang keempat, bahasa. Anak mampu mengeluarkan suara untuk menyatakan keinginan atau sebagai reaksi atas rangsangan, seperti menangis, berteriak, atau bergumam. Dan yang kelima yaitu ada sosial emosional. Anak dapat menunjukkan respon emosi seperti menatap dan tersenyum, menangis untuk mengekspresikan ketidaknyamanan. Berikutnya itu tahap usia 3 sampai 6 bulan. Yang pertama yaitu motorik kasar. Anak dapat meraih benda, tengkurap dengan dada diangkat dan kedua tangan menopang. Duduk dengan bantuan. Yang kedua yaitu motorik halus. Anak dapat memasukkan benda ke dalam mulut, memindahkan mainan dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Yang ketiga, kognitif. Anak dapat memperhatikan permainan yang diinginkan. Anak dapat mengulurkan kedua tangan untuk digendong. Yang keempat, bahasa. Anak dapat memperhatikan atau mendengarkan ucapan orang,
mengoceh, tertawa kepada orang yang mengajak berkomunikasi. Yang kelima itu sosial emosional. Anak dapat merespon dengan gerakan tangan dan kaki, menangis apabila tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Berikutnya itu tahap 6 sampai dengan kurang dari 9 bulan. Motorik kasar anak dapat melempar benda, merangkak ke segala arah, duduk tanpa bantuan, berdiri dengan bantuan, dan bertepuk tangan. Yang kedua, motorik halus. Anak dapat memegang benda dengan ibu jari dan jari telunjuk, begitu juga meremas. Yang ketiga, ada kognitif. Anak dapat mengamati benda yang bergerak, berpaling ke arah sumber suara, mengamati benda yang dipegang, kemudian dicatutkan. Yang keempat, ada bahasa. Anak dapat mulai menirukan ucapan, merespon permainan, seperti permainan cilukba, kemudian menunjuk benda dengan mengucapkan satu kata. Yang kelima, yaitu ada sosial emosional. Anak dapat mengulurkan tangan atau menolak untuk diangkat, menunjukkan sesuatu yang diinginkan. Yang berikutnya itu tahap 9 sampai kurang dari 12 bulan. Motorik kasar, anak dapat menarik benda yang terjangkau, berjalan dengan berpegangan, berjalan beberapa langkah tanpa bantuan, melakukan gerak menendang bola. Yang kedua ada motorik halus, anak dapat menggaruk kepala, memegang benda, memukul-mukul, atau mengetuk mainan. Yang ketiga, kognitif. Anak mulai memahami perintah, menunjukkan reaksi saat namanya dipanggil, mencoba mencari benda yang disembunyikan, mencoba membuka atau melepas benda yang tertutup. Bahasa. Anak dapat menyatakan dua kata untuk menyatakan keinginan, menyatakan penolakan, menyebut nama benda atau binatang. Yang kelima, sosial emosional. Anak dapat menempelkan kepala bila merasa nyaman atau meronta jika merasa tidak nyaman, menyatakan keinginan dengan berbagai gerakan tubuh dan ungkapan kata, dan meniru cara menyatakan perasaan sayang. Berikutnya itu tahap 12 sampai kurang dari 18 bulan. Motorik kasar. Anak dapat berjalan sendiri, naik tangga, atau tempat yang lebih tinggi dengan merangkak, menendang bola ke arah depan, berdiri dengan satu kaki selama 1 detik. Yang kedua, motorik halus. Anak dapat memegang alat tulis, membuat coretan, menyusun menara dengan 3 balok, memegang gelas dengan 2 tangan, menumpahkan benda dari wadah, dan memasukkannya kembali. Yang ketiga itu ada kognitif. Anak dapat menyebut beberapa benda, menanyakan beberapa benda yang belum dikenal, mengenal beberapa warna primer, menyebut nama sendiri dan orang-orang yang dikenal, membedakan ukuran benda. Yang keempat ada bahasa. Untuk menunjukkan bagian tubuh yang ditanyakan, memahami tema cerita pendek, merespon pertanyaan dengan jawaban iya atau tidak, mengucapkan kalimat yang terdiri atas 2 kata. Terakhir ada sosial emosional. Anak dapat menunjukkan reaksi marah apabila merasa terganggu, menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap orang yang baru dikenal, bermain dengan teman, tetapi sibuk dengan mainannya sendiri, dan memperhatikan atau mengamati teman-teman yang beraktivitas. Berikut tahap 2 sampai 3 tahun. A. Nilai-nilai agama dan moral. Anak dapat mulai menirukan gerakan berdoa atau sembahyang seperti dengan agamanya, mulai meniru doa pendek sesuai dengan agamanya, mulai memahami dan mengucapkan salam,
terima kasih, dan lain-lain. B. Motorik kasar. Anak dapat berjalan sambil berjinjit, melompat ke depan dan ke belakang, melempar dan menangkap bola, menari mengikuti irama, naik dan turun tangga. Motorik halus. Anak dapat meremas kertas atau kain, kemudian melipat kertas, menggunting kertas tanpa pola, koordinasi jari tangan cukup baik untuk memegang benda pipih. Memahami kognitif. Anak dapat menyebut bagian-bagian suatu gambar, mengenal bagian-bagian tubuh, memahami konsep ukuran, mengenal 3 macam bentuk, dan mulai mengenal pola. Bahasa. Anak dapat hafal beberapa lagu sederhana, memahami cerita atau dongeng sederhana, memahami perintah sederhana, menggunakan catatannya dengan tepat. Terakhir ada sosial emosional. Anak dapat mulai bisa mengungkapkan ketika ingin buang air kecil atau buang air besar, mulai memahami hak orang lain, mulai menunjukkan sikap berbagi, membantu, dan bekerja sama, menyatakan perasaan terhadap anak yang lain, dan berbagi peran dalam suatu permainan. Nah, itulah tadi 2 resume dari 2 materi tentang mata kuliah kurikulum PAUD. Bila ada salah kata, saya memohon maaf. Sekian, terima kasih, dan saya tutup dengan puja Pramosanti. Om Santi 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 Om.